Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Pak Ustadz berubah jadi batu saat salat, setelah ketahuan istrinya. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur. Langit masih berwarna ungu keemasan ketika suara azan subuh berkumandang dari masjid tua di tengah desa. Suara itu milik seorang pria yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga desa, Haji Salman. Dengan sorban putih melilit kepalanya dan jubah panjang yang selalu tampak bersih, Haji Salman berjalan dengan tenang menuju mimbar usai salat berjamaah. Warga berbondong-bondong duduk bersila di lantai, menunggu ujangan yang akan ia sampaikan. Saudara-saudaraku sekalian, suara Haji Salman terdengar mantap, penuh harisma. Ketahuilah, hidup ini adalah ujian. Setiap langkah kita akan diperhitungkan. Maka, jagalah keikhlasan hati, jauhi dosa, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Jamaah mengangguk-angguk, beberapa mencatat di buku kecil, sebagian lagi menunduk dalam-dalam, seakan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah wahyu yang harus mereka amalkan. Di antara mereka, seorang lelaki tua bernama Pak Mansur, seorang petani yang hidup sederhana, mengangkat tangannya. Haji Salman, mohon maaf jika saya bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa tetap sabar dalam menghadapi cobaan? Haji Salman tersenyum bijak, seakan ia adalah lautan kebijaksanaan yang tak akan pernah habis. Bersabarlah dengan solat dan zikir. Ketahuilah bahwa Allah selalu menguji hambanya sesuai dengan kadar kesanggupannya. Seluruh jamaah menghela napas panjang. Kalimat itu begitu menenangkan, seperti embusan angin sejuk di tengah hari yang terik. Setelah kajian subuh selesai, Haji Salman turun dari mimbar. Beberapa warga berebut ingin menyalaminya, bahkan ada yang mencium tangannya sebagai bentuk penghormatan. Di antara kerumunan itu, Bu Aisyah, istri Haji Salman, berdiri di dekat pintu masjid. Wanita parubaya itu mengenakan mukena sederhana dengan senyum tipis di wajahnya. Sejak dulu, ia adalah istri yang sabar, tidak banyak bicara, dan selalu ada di balik layar kesuksesan suaminya. "Kang, ayo pulang. Sarapannya sudah kusiapkan," ucapnya lembut. Haji Salman mengangguk, lalu menatap para santri dan jamaahnya dengan tatapan hangat. "Mari, saudaraku, jangan lupa untuk selalu memperbanyak istighfar." Di sepanjang perjalanan pulang, warga yang mereka lewati selalu menyapa dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, Pak Haji." "Waalaikumsalam," jawabnya sambil tersenyum. "Pak Haji memang luar biasa." "Ya," bisik seorang ibu kepada temannya. "Beruntung sekali Bu Aisyah memiliki suami seperti beliau." Bu Aisyah hanya tersenyum kecil mendengar itu. Dalam hatinya, ia pun bersyukur. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik pikirannya akhir-akhir ini. Malam yang berbeda. Setelah seharian menjalankan kewajiban sebagai pemuka agama, malam tiba. Haji Salman duduk di ruang tamu rumahnya, menyesap teh hangat buatan istrinya. "Ada pengajian lagi besok, Kang?" tanya Bu Aisyah sambil duduk di sampingnya. Haji Salman mengangguk. Seperti biasa, ada ceramah di masjid setelah Isya. Namun, tak lama setelah itu, ia berdiri, merapikan sorbannya. "Aku keluar sebentar, ada urusan," ujarnya singkat. Bu Aisyah memandang suaminya dengan sedikit heran. "Urusan apa, Kang? Malam-malam begini?" Haji Salman tersenyum, matanya tajam. "Hanya ada beberapa santri yang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang kajian tadi. Aku tidak akan lama." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar rumah, meninggalkan Bu Aisyah yang masih menatap kepergiannya dengan dahi berkerut. Malam itu, angin bertiup dingin, bulan bersinar redup di langit.
Haji Salman berjalan melewati jalan setapak desa, lalu masuk ke sebuah gang sempit yang jarang dilewati orang di malam hari. Langkahnya penuh kehati-hatian, sesekali menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mengikutinya. Di ujung gang itu, berdiri sebuah rumah megah, jauh lebih besar dibandingkan rumah-rumah lain di desa. Lampunya masih menyala, dan pagar kayunya sedikit terbuka. Ia mengetuk pintu 2 kali. Tak lama, pintu terbuka perlahan. Di balik pintu, seorang wanita berdiri. Wajahnya cantik, dengan senyum menggoda yang menghiasi bibirnya. Pakaiannya berkilauan di bawah cahaya lampu, menampakkan kesan mewah dan anggun. Datang juga akhirnya, ucap wanita itu pelan. Haji Salman tersenyum, masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara. Pintu pun tertutup perlahan, mengunci rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, kegelapan menjadi saksi bisu akan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sesuatu yang pada akhirnya akan mengguncang desa kecil ini. Malam semakin larut. Di dalam rumah megah itu, lampu-lampu kristal bersinar lembut, menciptakan bayangan samar di dinding. Aroma parfum mahal tercium samar, bercampur dengan hawa sejuk dari pendingin ruangan yang menyala pelan. Haji Salman duduk di sofa empuk berwarna merah marun. Ia melepaskan sorbannya, membiarkan kepalanya sedikit bersandar. Di depannya, wanita yang membuka pintu tadi menuangkan teh ke dalam cangkir porselen berlapis emas. "Seharian pasti capek, kan?" Suara wanita itu terdengar lembut, penuh perhatian. Haji Salman tersenyum kecil. Tidak ada yang melelahkan jika itu untuk berdakwah. Wanita itu mendekat, duduk di sampingnya. Tapi dakwah bukan berarti harus melupakan kebahagiaan diri sendiri, kan? Ia menatap dalam ke mata Haji Salman. Haji Salman diam sejenak. Lalu ia menghela napas panjang. "Aku tidak melupakan kebahagiaanku, Ratna," ujarnya pelan. Ya, wanita itu adalah Bu Ratna, seorang janda kaya yang telah lama tinggal di desa ini. Suaminya dulu seorang pengusaha sukses, tetapi setelah meninggal dunia, ia memilih untuk menetap dan menikmati kekayaannya dalam diam. Namun, beberapa bulan terakhir, namanya mulai dikaitkan dengan seseorang yang tak terduga, Haji Salman. Hubungan mereka bukan sesuatu yang diketahui banyak orang. Semua terjadi diam-diam, di balik tirai yang rapat, di bawah bayang-bayang malam. Bu Ratna tersenyum, matanya berbinar penuh arti. "Kalau begitu, kapan kau akan benar-benar memilih?" Haji Salman terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Bu Aisyah sudah terlalu lama menguasai hidupmu, Salman." Suara Bu Ratna semakin lembut, menusuk seperti racun yang perlahan menyebar. "Kau adalah lelaki yang hebat. Kau bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersamaku." Tangan halusnya menyentuh lengan Haji Salman. Namun, sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki dari luar. Haji Salman dan Bu Ratna sontak terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Siapa itu?" bisik Bu Ratna. Mereka saling berpandangan. Langkah kaki itu semakin mendekat. Di luar rumah Bu Ratna. Di luar rumah mewah itu, sosok berkerudung berdiri di balik semak-semak, memperhatikan dengan seksama. Nafasnya tercekat, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Bu Aisyah. Sejak malam pertama Haji Salman mulai sering pergi dengan alasan yang sama, firasatnya sudah tak bisa lagi diabaikan. Malam ini, ia memberanikan diri untuk mengikuti suaminya dari kejauhan. Dan kini, di depan matanya sendiri, ia melihat sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Rumah itu, pintu yang baru saja tertutup, suara langkah kaki suaminya yang begitu dikenalnya. Seketika, dadanya sesak. Tangannya gemetar saat mencoba menahan air mata. Hatinya hancur, bukan karena ia seorang istri yang cemburu, tapi karena ia merasa telah dikhianati dengan cara paling keji oleh pria yang selama ini ia hormati dan cintai. Suaminya, seorang ustaz yang dihormati, seorang lelaki yang selama ini ia percaya sebagai pemimpin rumah tangga dan panutan bagi orang-orang di desa, kini tengah berada di dalam rumah seorang wanita lain.
Bu Aisyah menggigit bibirnya, mencoba menahan suara tangis. Tapi, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus tahu. Ia harus mendengar dengan telinganya sendiri. Dengan langkah pelan, ia mendekati jendela rumah Bu Ratna yang sedikit terbuka. Suara dari dalam terdengar semakin jelas. "Ratna, aku belum bisa. Aku tidak mungkin meninggalkan Aisyah begitu saja. Desa ini mengenalku sebagai seorang ustaz. Aku harus menjaga nama baikku." Bu Aisyah menutup mulutnya sendiri, menahan isakan yang hampir lolos. "Tapi sampai kapan kita harus begini?" Suara Bu Ratna terdengar mendesak. "Aku tak mau terus-terusan menjadi bayangan. Aku ingin kau sepenuhnya milikku." Diam. Hening yang memekakkan telinga. Lalu suara napas berat Haji Salman terdengar. "Aku butuh waktu." Air mata Bu Aisyah jatuh begitu saja. Ia tidak sanggup mendengar lebih banyak. Dengan langkah tertatih, ia mundur dari tempatnya berdiri. Dadanya terasa sesak, seakan ada pisau yang ditusukkan berkali-kali ke dalam hatinya. Kembali ke rumah. Malam itu, Bu Aisyah pulang tanpa suara. Langkah kakinya terasa berat, seakan tubuhnya kehilangan tenaga. Begitu sampai di rumah, ia segera masuk ke dalam kamar, duduk di sudut ruangan sambil mendekap lututnya. Hatinya berteriak, menangis dalam diam. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia mengungkapkan ini ke warga desa? Haruskah ia bertanya langsung kepada suaminya? Atau haruskah ia menerima ini sebagai takdir yang harus dijalani? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di luar, angin berembus lebih kencang dari biasanya, seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sesuatu yang tidak hanya akan mengguncang perasaannya, tetapi juga akan mengubah segalanya di desa kecil ini. Matahari pagi mulai mengintip dari balik pegunungan, menyinari desa kecil yang masih tertidur lelap. Namun, di dalam rumah sederhana di ujung desa, Bu Aisyah sudah terjaga sejak lama. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sepanjang malam ia tak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan suaminya yang berada di rumah Bu Ratna. Ucapan mereka terus terngiang di kepalanya. "Aku tidak mungkin meninggalkan Aisyah begitu saja. Desa ini mengenalku sebagai seorang ustaz. Aku harus menjaga nama baikku." Kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam daripada ribuan belati. Bukan hanya pengkhianatan yang menyakitinya, tetapi juga bagaimana Haji Salman lebih mementingkan nama baiknya daripada kesetiaan terhadap istri yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Bu Aisyah mengusap air matanya yang jatuh perlahan. Pintu kamar terdengar berderit. Dari balik pintu, seorang lelaki muncul dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang terjadi. "Haji Salman. Sudah bangun, Aisyah?" tanyanya sambil merapikan sorbannya. Bu Aisyah menatapnya tanpa ekspresi. Tangannya menggenggam ujung mukenanya dengan erat, mencoba menahan luapan emosinya. "Kang," suaranya bergetar. "Tadi malam, kemana?" Haji Salman sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun, dalam sekejap ia mengendalikan ekspresinya. Ia tersenyum tipis dan duduk di tepi tempat tidur. "Aku, seperti yang sudah kubilang, ada santri yang ingin berdiskusi setelah pengajian." Jantung Bu Aisyah berdetak lebih kencang. Ia tahu suaminya berbohong. Ia tahu persis di mana suaminya berada semalam. Namun, lidahnya terasa keluh. Haji Salman menyadari tatapan istrinya yang berbeda dari biasanya. Dingin. Hampa. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat perasaan Haji Salman tidak tenang. "Ada apa, Aisyah?" tanyanya, mencoba bersikap normal. Bu Aisyah menelan ludah. Ia bisa saja mengungkapkan segalanya sekarang. Mengatakan bahwa ia tahu perselingkuhan suaminya. Namun, ada sesuatu yang menahannya. Entah itu rasa takut, atau luka yang terlalu dalam untuk diucapkan dengan kata-kata. Tidak ada. Bu Aisyah akhirnya berkata lirih. Haji Salman tersenyum kecil. Ia mengusap kepala istrinya dengan lembut, seperti biasa. "Kalau begitu, siapkan sarapannya."
Setelah ini aku ada jadwal ceramah di masjid. Bu Aisyah hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Namun, saat Haji Salman pergi, matanya yang kosong kembali dipenuhi oleh air mata. Desa mulai berbisik. Siang itu, desa mulai berbisik. Di pasar, di warung-warung kopi, bahkan di rumah-rumah warga, satu kabar mulai menyebar perlahan. Kalian dengar tidak? Semalam ada yang melihat Pak Haji keluar larut malam. Katanya menuju rumah Bu Ratna. Ah, tidak mungkin. Beliau itu seorang ustaz, panutan kita. Tapi aku sendiri melihatnya. Aku kebetulan pulang dari rumah saudara, dan aku lihat beliau masuk ke rumah itu. Bisik-bisik semakin ramai. Beberapa orang percaya, beberapa menolak mempercayainya. Namun, seperti api kecil yang tersulut angin, gosip itu menyebar dengan cepat. Pak Mansur, seorang jamaah setia Haji Salman, mendengar percakapan itu saat ia tengah duduk di warung kopi. Dahinya berkerut, hatinya gelisah. Astagfirullah, gumamnya. Ia tak bisa diam. Sebagai orang yang selama ini menaruh hormat kepada Haji Salman, ia merasa harus mencari kebenaran. Maka, sore itu, ia pergi ke rumah ustaz mereka. Konfrontasi di rumah Haji Salman. Menjelang sore, Haji Salman baru saja pulang dari masjid. Ia berjalan santai menuju rumahnya, tak menyadari bahwa beberapa pasang mata mengawasinya dari kejauhan. Saat ia baru saja duduk di beranda, seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Bu Aisyah yang sejak tadi termenung di dalam rumah segera membuka pintu. Matanya membesar saat melihat siapa yang datang. Pak Mansur. Di belakangnya, berdiri beberapa warga lain, menatap penuh tanda tanya. Assalamualaikum, Bu Aisyah. Sapa Pak Mansur. Boleh kami berbicara dengan Pak Haji? Bu Aisyah menoleh ke arah suaminya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Haji Salman yang mendengar suara tamu segera keluar. Saat ia melihat siapa yang datang, ekspresinya tetap tenang. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Mansur? Tanyanya, masih dengan nada tenang. Pak Mansur menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Maaf sebelumnya, Pak Haji, katanya, mencoba berhati-hati. Tapi sejak tadi pagi, ada kabar yang beredar di desa, tentang Pak Haji yang semalam berada di rumah Bu Ratna. Suasana mendadak tegang. Bu Aisyah menundukkan kepala. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Haji Salman masih tetap tenang. Namun, sorot matanya sedikit berubah. Kabar itu tidak benar, ujarnya datar. Aku memang keluar semalam, tapi bukan ke rumah Bu Ratna. Aku hanya pergi sebentar untuk menemui seorang santri yang butuh bimbingan. Pak Mansur menatapnya tajam. Apakah Pak Haji yakin? Tentu saja, jawabnya tanpa ragu. Aku tidak ingin desas-desus seperti ini mengotori nama baikku. Hening. Para warga yang ikut datang mulai saling berbisik. Ada yang percaya, ada yang masih ragu. Pak Mansur menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah, Pak Haji. Kami hanya ingin memastikan. Karena Pak Haji adalah panutan kami tak ingin ada fitnah yang berkembang tanpa kepastian. Setelah mengucapkan salam, Pak Mansur dan warga pergi. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, mereka sempat melihat sekilas ke arah Bu Aisyah yang masih berdiri di pintu. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Sesuatu yang membuat mereka bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di dalam rumah, setelah semua orang pergi, Haji Salman menatap istrinya. Kau percaya aku, kan, Aisyah? Tanyanya dengan senyum tipis. Bu Aisyah tak menjawab, hanya menunduk, lalu berjalan masuk ke dalam kamar tanpa berkata apa-apa. Haji Salman tetap berdiri di tempatnya, menatap ke arah langit yang mulai gelap. Ia merasa aman. Ia merasa bahwa ia bisa melewati ini. Namun, ia tak menyadari bahwa Allah sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Sesuatu yang akan mengguncang segalanya. Malam kembali menyelimuti desa kecil itu. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya,
seakan membawa pertanda buruk yang akan segera tiba. Di dalam rumah sederhana miliknya, Bu Aisyah duduk termenung di atas sajadah. Matanya merah, bukan karena mengantuk, melainkan karena air mata yang terus mengalir sejak siang tadi. Ia telah mendengar langsung bagaimana suaminya menyangkal semua tuduhan di depan warga. Dengan percaya diri, Haji Salman berkata bahwa ia tidak pergi ke rumah Bu Ratna, bahwa semua itu hanya fitnah yang ingin menjatuhkannya. Namun, Bu Aisyah tahu yang sebenarnya. Ia tahu suaminya telah berbohong. Ia tahu kemana lelaki yang selama ini ia cintai pergi malam itu. Tangannya gemetar saat menyapu air mata yang kembali jatuh. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya dalam hati. Hatinya penuh gejolak. Ia ingin mengungkap kebenaran, tetapi ia juga takut. Ia tidak ingin menjadi penyebab kejatuhan suaminya di mata masyarakat. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Saat itu juga, Bu Aisyah mengambil keputusan. Malam ini, ia akan berbicara dengan Haji Salman. Ia ingin mendengar kebenaran langsung dari mulut suaminya. Sementara itu, di luar rumah, beberapa warga desa masih berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Meski mereka telah mendengar penjelasan dari Haji Salman, masih banyak yang tidak bisa menghilangkan kecurigaan mereka. "Pak Mansur, menurutmu, apa benar Pak Haji tidak pergi ke rumah Bu Ratna?" bisik seorang warga. Pak Mansur menghela napas panjang. "Aku tidak tahu. Tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Tapi kita tidak bisa menuduh tanpa bukti," kata seorang ibu lainnya. "Bagaimana kalau kita selidiki lebih lanjut?" Pak Mansur menatap langit yang semakin gelap. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan ia merasa, malam ini adalah malamnya. Di dalam rumah Haji Salman. Haji Salman baru saja selesai berwudhu. Air menetes dari jenggotnya saat ia berjalan menuju ruang salat kecil di rumahnya. Namun, saat ia hendak mengangkat takbir, suara pelan menghentikannya. "Kang!" Haji Salman menoleh. Bu Aisyah berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan penuh ketegangan. "Ada apa, Aisyah?" tanyanya, berusaha bersikap biasa. Bu Aisyah melangkah masuk. Tangannya mencengkeram ujung kerudungnya dengan erat. "Aku ingin bertanya, dan aku ingin jawaban yang jujur." Haji Salman menghela napas, meletakkan sorbannya di meja kecil di sampingnya. "Tentang apa?" Bu Aisyah menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. "Tadi malam, kau pergi ke rumah Bu Ratna, bukan?" Hening. Detik-detik terasa begitu panjang saat Haji Salman menatap istrinya dengan mata tajam. "Apa maksudmu?" Suaranya tetap tenang, tapi ada ketegangan di baliknya. "Aku melihatmu," bisik Bu Aisyah. Suaranya bergetar. "Aku mengikuti kau semalam, dan aku melihat dengan mataku sendiri kau masuk rumahnya." Mata Haji Salman membesar seketika. Tangan yang sejak tadi ia letakkan di pangkuannya perlahan mengepal. "Jadi, kau menguntitku?" tanyanya dengan nada rendah, nyaris seperti bisikan. Bu Aisyah tak gentar. Matanya penuh dengan luka dan kekecewaan. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Haji Salman terdiam. Wajahnya yang tadi tenang mulai menunjukkan perubahan. "Aku tidak ingin mendengar alasan atau dalihmu di depan warga," lanjut Bu Aisyah, suaranya lebih kuat sekarang. "Aku hanya ingin tahu, apakah benar kau telah mengkhianatiku?" Haji Salman menarik napas dalam. Dadanya naik turun. Sesaat, ia hampir ingin mengaku. Namun, sesuatu dalam dirinya menolaknya. Ia telah membangun reputasi selama bertahun-tahun. Ia adalah seorang ustaz yang dihormati. Bagaimana mungkin ia membiarkan semuanya hancur begitu saja? Dengan cepat, ekspresinya kembali tenang. "Kau salah, Aisyah," katanya. "Kau salah lihat. Itu bukan aku." Jantung Bu Aisyah serasa dihantam ribuan batu. Tangannya melemah. Bibirnya bergetar. "Jangan bohong, Kang.
Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tahu itu kau. Namun, Haji Salman tetap teguh pada kebohongannya. Aku tidak tahu apa yang kau lihat, tapi aku tidak pergi ke rumah Bu Ratna, katanya datar. Aku harap kau tidak mempercayai fitnah yang tersebar di desa ini. Air mata kembali mengalir di pipi Bu Aisyah. Hatinya benar-benar hancur. Tapi ia tahu satu hal. Jika suaminya memilih untuk terus berbohong, maka biarlah Allah yang menegakkan kebenaran. Di luar rumah, langit malam semakin gelap. Petir mulai menyambar di kejauhan, diikuti oleh suara angin kencang yang menerpa atap-atap rumah warga. Di dalam rumah Haji Salman, ketegangan semakin memuncak. Bu Aisyah masih berdiri di tempatnya, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Namun, tiba-tiba, "Braa!" Suara keras menggema dari luar rumah. Haji Salman terkejut. Ia menoleh ke jendela, melihat bayangan beberapa orang yang berdiri di depan rumahnya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Apakah warga sudah mengetahui semuanya? Di luar, Pak Mansur mengetuk pintu dengan keras. "Pak Haji, keluarlah sebentar." Haji Salman menatap pintu dengan wajah tegang. Bu Aisyah juga ikut menoleh. Ia tahu, malam ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil membasahi tanah desa, menciptakan aroma khas yang bercampur dengan udara dingin malam itu. Namun, ketegangan yang melingkupi rumah Haji Salman lebih menusuk dibanding hawa dingin yang menggigit kulit. Di luar, beberapa warga desa berdiri di depan pintu rumahnya. Pak Mansur berada di barisan depan. Wajahnya serius. Di belakangnya, beberapa laki-laki dan perempuan lain menunggu, sebagian saling berbisik, sebagian lagi menatap pintu kayu di hadapan mereka dengan ekspresi penuh tanda tanya. Di dalam rumah, Bu Aisyah masih berdiri mematung di dekat ruang salat. Matanya menatap suaminya yang juga tampak tegang. Ketukan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. "Pak Haji, keluarlah sebentar. Ada hal yang perlu kami bicarakan." Suara Pak Mansur terdengar jelas di tengah suara hujan. Haji Salman menarik napas dalam. Ia harus tetap tenang. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi sulit. Dengan reputasinya sebagai pemuka agama, ia yakin bisa mengendalikan keadaan. Ia melangkah ke pintu dan membukanya perlahan. Begitu wajahnya muncul, semua warga menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Pak Mansur melangkah lebih dekat. Tatapan matanya tajam, tidak seperti biasanya. "Maaf mengganggu malam-malam begini, Pak Haji," katanya. Suaranya datar. "Tapi ada sesuatu yang harus kami tanyakan langsung." Haji Salman mengangguk, berusaha tetap ramah. "Silakan, Pak Mansur. Apa yang ingin dibicarakan?" Pak Mansur melirik ke arah warga yang lain, lalu kembali menatap Haji Salman. "Ada yang mengatakan bahwa semalam, Pak Haji pergi ke rumah Bu Ratna," ujarnya langsung, tanpa basa-basi. Haji Salman tetap tersenyum. "Saya sudah menjelaskan tadi siang, Pak Mansur," jawabnya tenang. "Saya tidak pergi ke rumah Bu Ratna. Itu hanya kesalahpahaman." Namun, Pak Mansur tidak langsung menerima jawaban itu. "Maaf, Pak Haji," katanya dengan nada lebih tegas. "Tapi ada saksi yang melihatnya langsung. Bukan hanya satu orang, tapi beberapa. Kami ingin mendengar kejelasannya langsung dari Pak Haji." Dari belakang, seorang lelaki tua yang jarang berbicara, Pak Rusdi, maju selangkah. "Saya melihatnya sendiri," katanya lirih. "Saya pulang dari rumah saudara sekitar jam 11 malam, dan saya melihat Pak Haji masuk ke rumah Bu Ratna. Saya yakin itu bukan orang lain." Haji Salman masih berusaha mempertahankan ekspresinya. Tapi kali ini, Bu Aisyah yang berdiri di belakangnya tidak bisa lagi diam. Ia maju dan berdiri di samping suaminya. "Bukan hanya Pak Rusdi," ucapnya. Suaranya dingin. "Aku juga melihatnya." Suasana mendadak sunyi. Para warga yang sejak tadi hanya mendengar, kini saling menatap dengan wajah terkejut. Haji Salman menoleh ke istrinya.
Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Bu Aisyah sudah tidak bisa lagi menahan luka di hatinya. Dari awal aku tidak ingin mempercayai ini, Kang. Suaranya sedikit bergetar. Tapi semalam, aku mengikutimu. Aku melihatmu sendiri. Aku mendengar percakapanmu dengan Bu Ratna. Jantung Haji Salman berdegup kencang. Kini, tidak ada jalan keluar. Para warga mulai berbisik lebih keras. Astagfirullah. Jadi benar. Pak Haji sudah menipu kita semua. Bagaimana mungkin seorang ustaz seperti dia bisa melakukan ini? Pak Mansur kembali menatap Haji Salman. Pak Haji, katanya dengan suara lebih berat. Kami tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi jika benar ini terjadi, maka kami berharap Pak Haji bisa berkata jujur di hadapan kami semua. Haji Salman menutup mata. Ia mencoba berpikir cepat, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, tidak ada jalan keluar. Bu Aisyah menatapnya dengan mata penuh luka. Warga menatapnya dengan ekspresi kecewa, dan langit di atas mereka semakin kelam, seakan ikut murka. Haji Salman menghela napas panjang. Apa yang kalian semua inginkan dariku? Suaranya kini terdengar berbeda. Tidak lagi penuh ketenangan seperti biasanya, melainkan lebih berat, hampir seperti seseorang yang lelah mempertahankan kebohongan. Pak Mansur tetap tenang. Kami hanya ingin kebenaran. Pak Haji, jika memang semua ini tidak benar, bersumpahlah atas nama Allah. Suasana mendadak lebih mencekam. Semua orang kini menunggu. Namun, saat itu juga, petir menyambar keras di kejauhan. Hujan mulai turun lebih deras. Haji Salman memejamkan matanya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Allah telah memberikan peringatan. Namun, ia tidak bisa mengaku. Ia tidak akan mengaku. Dengan suara yang mantap, ia mengangkat tangannya. Aku bersumpah atas nama Allah, bahwa aku tidak pernah pergi ke rumah Bu Ratna. Suara petir kembali menggelegar. Warga menahan napas. Bu Aisyah memucat. Seakan langit marah mendengar sumpah dusta itu. Dan saat itu juga, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, tubuh Haji Salman terasa berat. Ia mencoba berdiri tegak, tapi kakinya terasa kaku. Apa ini? Bisiknya. Ia memandang ke bawah, dan matanya melebar dalam ketakutan. Kulit kakinya mulai berubah warna. Dari warna sawo matang yang biasa, kini berubah menjadi abu-abu, keras seperti batu. Astagfirullah, seseorang berteriak. Haji Salman terhuyung, mencoba melangkah, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Perubahan itu merayap naik ke betisnya. Ini apa? Suaranya mulai panik. Bu Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak ketakutan. Para warga mulai mundur, beberapa dari mereka berteriak histeris. Pak Haji berubah jadi batu. Wahai Allah, apa yang sedang terjadi? Haji Salman mencoba meraih sesuatu untuk berpegangan, tetapi tubuhnya terus mengeras. Dari kaki, ke pinggang, lalu ke dadanya. Matanya penuh dengan teror. Ia membuka mulutnya, mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Tangannya yang semula masih bisa bergerak, kini mulai membatu juga. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi batu. Ia berdiri di sana, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Hujan deras terus turun. Petir menyambar lebih keras, menerangi patung batu yang dulunya adalah seorang ustaz yang dihormati. Keheningan menyelimuti desa. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Haji Salman telah menerima azabnya. Dan kini, semua orang tahu bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Hujan semakin deras. Kilat terus menyambar, menerangi wajah-wajah warga desa yang masih membeku dalam keterkejutan. Haji Salman telah berubah menjadi batu. Sosoknya berdiri kaku di depan rumahnya. Matanya masih terbuka, ekspresi ketakutan yang terekam abadi di wajahnya. Bu Aisyah jatuh berlutut. Air matanya bercampur dengan air hujan. Tangannya gemetar saat melihat sosok suaminya yang kini tak lagi bernyawa. Ya Allah,
Apa yang telah terjadi? Suaranya nyaris tak terdengar. Tubuhnya bergetar hebat. Pak Mansur yang berdiri paling depan hanya bisa menelan ludah. Tubuhnya terasa dingin, meskipun bukan karena hujan yang mengguyur, melainkan ketakutan yang menjalar hingga ke tulangnya. Wahai Allah, lindungilah kami dari murka MU, bisik seseorang dari belakang. Warga desa saling berpandangan, tak ada yang berani melangkah mendekat. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal, namun jelas ada di depan mata mereka. Azab telah turun. Sumpah dusta yang diucapkan di hadapan Allah kini telah dibalas seketika. Pak Rusdi, lelaki tua yang pertama kali melihat Haji Salman masuk rumah Bu Ratna, kini terduduk lemas di tanah. Aku tak pernah menyangka, gumamnya. Aku tak pernah menyangka azab bisa turun secepat ini. Beberapa ibu-ibu mulai menangis. Sebagian besar dari mereka menutupi wajah dengan tangan, takut melihat sosok batu yang dulu adalah seorang ustaz yang mereka hormati. Di tengah keheningan, suara Ishak terdengar. Bu Aisyah masih menangis. Tangannya perlahan menyentuh lengan batu suaminya. Dingin, keras, tak bernyawa. Kang. Suaranya bergetar. Kenapa kau tidak pernah jujur padaku? Tetesan air mata jatuh di permukaan batu yang kini menggantikan tubuh Haji Salman. Namun, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Di tengah kerumunan, seorang wanita muncul. Semua mata menoleh ketika seseorang datang berlari di tengah hujan. Gaunnya basah kuyup, rambutnya berantakan, wajahnya tampak ketakutan. Itu adalah Bu Ratna. Ia berhenti di tengah-tengah warga. Napasnya tersengal. Matanya membelalak saat melihat patung batu itu. Tidak. Bisiknya. Lututnya melemas. Tubuhnya jatuh ke tanah. Tangannya menutupi mulutnya, menahan jeritan yang ingin keluar. Bu Aisyah menoleh. Tatapannya penuh luka dan kemarahan. Inikah yang kau inginkan? Suaranya lirih, namun terdengar tajam di tengah suara hujan. Lihatlah, lihat apa yang telah terjadi padanya. Bu Ratna menggeleng lemah, tubuhnya bergetar. Aku tidak pernah mengira ini akan terjadi. Tatapan warga kini beralih padanya. Mereka tahu betul siapa wanita ini. Pergi dari sini, suara seorang warga terdengar. Lihat akibat perbuatanmu. Tambah yang lain. Bu Ratna hanya bisa menangis. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua ini bukan sepenuhnya salahnya. Namun, tak ada yang mau mendengar. Di masjid, azan subuh berkumandang. Matahari mulai mengintip di ufuk timur, seakan menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Dari masjid tua di tengah desa, suara azan subuh berkumandang, namun kali ini terasa berbeda. Jamaah yang biasanya memenuhi masjid kini masih terpaku di depan rumah Haji Salman. Ustaz mereka, panutan mereka, kini telah menjadi batu. Beberapa lelaki berusaha berdiskusi, mencoba memahami apa yang harus dilakukan dengan tubuh batu itu. Apa kita harus menguburnya? Tanya seorang warga. Pak Mansur menggeleng. Kita tidak bisa memperlakukan ini seperti jenazah biasa. Ini adalah tanda dari Allah. Apa kita biarkan saja di sini? Tanya yang lain. Hening. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Namun satu hal yang pasti, tak ada yang bisa melupakan kejadian ini. Kisah Haji Salman akan terus diceritakan, menjadi peringatan bagi semua orang. Bahwa sebesar apapun manusia menutupi dosa, Allah tetap maha melihat. Dan murkanya tak bisa dihindari. Matahari telah naik. Sinarnya menembus sela-sela pepohonan, menyinari desa yang masih larut dalam ketakutan. Namun, pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara ayam berkokok yang disambut dengan hiruk-pikuk warga yang bersiap memulai hari. Semua orang masih berkumpul di depan rumah Haji Salman. Sosok yang dulu mereka hormati kini telah berubah menjadi batu, berdiri kaku dalam posisi yang mengerikan. Di antara kerumunan, Bu Aisyah masih duduk di tanah, menatap suaminya yang kini tak lagi bernyawa. Tangannya masih gemetar, sementara air matanya telah mengering di pipi.
Di sampingnya, Bu Ratna tertunduk, wajahnya penuh rasa bersalah dan ketakutan. Pak Mansur, yang sejak tadi berdiri memandangi patung batu itu, akhirnya menghela napas berat. Kita tidak bisa membiarkan ini begini saja. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Tanya Pak Rusdi. Kita tidak mungkin menguburnya, karena tubuhnya sudah membatu. Warga saling berpandangan. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Seseorang akhirnya mengusulkan, mungkin kita bisa meminta pendapat dari Pak Ustaz Ahmad di desa sebelah. Mungkin beliau bisa memberi solusi. Pak Mansur mengangguk setuju. Baik, aku akan pergi menemuinya sekarang. Sementara itu, Bu Aisyah berlutut di hadapan patung suaminya. Tangan kurusnya menyentuh permukaan batu yang dingin itu, seakan mencoba merasakan kembali keberadaan suaminya yang dulu. Kang, apa yang terjadi padamu adalah kehendak Allah, bisiknya lirih. Aku tidak pernah meminta ini. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa kau telah melakukan kesalahan. Air matanya kembali jatuh. Aku hanya berharap, semoga Allah mengampunimu. Bu Ratna yang sejak tadi diam, tiba-tiba menangis histeris. Semua ini salahku, serunya, tubuhnya menggigil. Andai aku tidak pernah membiarkan dia datang ke rumahku, andai aku tidak pernah mendekatinya. Warga mulai berbisik, beberapa menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Sekarang kau sadar? Setelah semuanya terjadi, suara seorang ibu terdengar tajam. Bu Ratna menggeleng, air matanya mengalir deras. Aku ingin pergi dari desa ini. Aku tidak sanggup melihatnya seperti ini. Beberapa warga mengangguk setuju. Pergilah. Sejak awal kehadiranmu hanya membawa bencana, ucap seseorang. Dengan langkah tertatih, Bu Ratna bangkit dan berjalan menjauh. Ia meninggalkan desa itu, tanpa ada yang berusaha menahannya. Sementara itu, Pak Mansur telah kembali dengan seorang ustaz dari desa sebelah. Ustaz Ahmad, seorang ulama yang dihormati di wilayah sekitarnya, berdiri di hadapan patung batu yang dulunya adalah Haji Salman. Tatapannya tajam, namun penuh kebijaksanaan. Ia menundukkan kepala, lalu berbisik, Subhanallah, sungguh ini adalah tanda kekuasaannya. Semua warga menunggu apa yang akan dikatakannya. Akhirnya, Ustaz Ahmad mengangkat wajahnya dan berbicara. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi di desa ini adalah peringatan yang sangat jelas dari Allah, katanya. Tidak ada yang bisa menghindari hukumnya, tidak peduli seberapa tinggi seseorang dihormati di dunia. Warga mengangguk pelan, beberapa menundukkan kepala, menyadari bahwa mereka selama ini telah menaruh kepercayaan pada orang yang salah. Lalu, apa yang harus kami lakukan dengan tubuhnya? Tanya Pak Mansur. Ustaz Ahmad menghela napas panjang. Kita tidak bisa memperlakukannya seperti jenazah biasa. Sebab, ia bukan lagi manusia, tetapi sudah menjadi batu. Maka, biarkanlah ia di sini sebagai peringatan bagi semua orang. Warga terkejut mendengar keputusannya. Kita biarkan saja. Ustaz Ahmad mengangguk. Iya. Kita bangun sebuah tempat di sekitarnya, agar ini menjadi bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa. Agar orang-orang dari generasi ke generasi tahu bahwa dosa dan kebohongan tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Dan begitulah, patung batu itu tidak pernah dipindahkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga bergotong royong membangun sebuah bangunan kecil di sekitar tubuh Haji Salman yang telah membatu. Di dindingnya, mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran tentang bahaya kemunafikan dan kebohongan. Orang-orang mulai datang dari desa lain, mendengar kisah tentang ustaz yang berubah menjadi batu karena kebohongannya sendiri. Mereka datang untuk melihat, untuk mengambil pelajaran. Bu Aisyah tetap tinggal di desa, menjalani hari-harinya dalam keheningan. Setiap hari ia duduk di depan patung suaminya, membaca Al-Quran dan mendoakannya. Ya Allah, ampuni dosa suamiku. Bisiknya lirih. Waktu pun berlalu. Desa itu tetap berdiri,
Namun kenangan tentang kejadian mengerikan malam itu tidak pernah pudar. Orang-orang yang melewati rumah Haji Salman selalu berbisik, mengingat kejadian yang pernah terjadi di tempat itu. Banyak yang datang berziarah, merenungkan betapa cepatnya azab bisa turun bagi mereka yang berpura-pura saleh, namun menyimpan kebohongan. Dan hingga kini, di desa kecil itu, berdiri sebuah patung batu yang dulunya adalah seorang ustaz yang dihormati. Sebuah peringatan abadi, bahwa tidak ada satupun dosa yang bisa disembunyikan dari Allah. Pagi itu, desa masih diselimuti suasana mencekam. Berita tentang Haji Salman yang berubah menjadi batu telah menyebar luas. Tidak hanya warga desa, tetapi orang-orang dari kampung sebelah pun mulai berdatangan. Beberapa dari mereka datang dengan wajah penuh ketakutan, beberapa lagi penuh rasa ingin tahu. Namun, semua orang yang melihat patung batu itu tak bisa menahan gemetar. Di antara kerumunan, Bu Aisyah duduk diam di beranda rumahnya. Matanya menatap kosong ke arah tubuh batu yang dulunya adalah suaminya. Sejak malam mengerikan itu, hidupnya terasa hampa. Setiap kali melihat patung batu itu, hatinya terasa sakit. Bukan hanya karena kehilangan suaminya, tetapi juga karena ia menyadari betapa banyaknya kebohongan yang selama ini tersembunyi di balik sosok seorang ustaz yang dihormati. Di tengah keramaian, Pak Mansur mendekati Bu Aisyah. "Bu," panggilnya pelan. Bu Aisyah menoleh dengan mata sayu. "Kami semua sangat berduka atas apa yang terjadi," lanjutnya. "Tapi, bagaimana dengan hidupmu sekarang? Apa kau akan tetap tinggal di desa ini?" Bu Aisyah menghela napas panjang. Ia menatap sekelilingnya, melihat warga yang masih berbisik-bisik, melihat orang-orang yang menatapnya dengan rasa iba. "Aku tidak tahu, Pak Mansur," jawabnya jujur. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini." Pak Mansur mengangguk pelan. "Jika butuh bantuan, kami semua siap membantumu." Namun, sebelum Bu Aisyah sempat menjawab, terdengar suara keras dari tengah kerumunan. "Ini semua hanya fitnah." Semua orang menoleh. Dari antara warga, seorang lelaki muncul dengan ekspresi marah. Ia adalah Pak Jamal, salah satu murid dan pengikut setia Haji Salman. "Tidak mungkin ini terjadi begitu saja," teriaknya. "Pasti ada yang melakukan sesuatu kepada Pak Haji." Beberapa warga berbisik. Mereka tahu bahwa Pak Jamal adalah orang yang paling percaya dengan Haji Salman. Bahkan setelah kejadian ini, ia tetap menolak untuk mempercayai bahwa gurunya adalah seorang pendusta. "Kita tidak boleh langsung menganggap ini azab," lanjutnya. "Apa buktinya? Bagaimana jika ini hanyalah kebetulan? Bagaimana jika ini ulah manusia?" Beberapa warga mulai ragu. "Benarkah ini azab?" bisik seseorang. "Tapi, kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri," balas yang lain. Suasana mulai tegang. Kini, kepercayaan warga mulai diuji. Dan tanpa ada yang menyadari, seseorang dari kejauhan tengah memperhatikan semuanya dengan senyuman penuh arti. Seseorang yang masih memiliki rencana besar. Seseorang yang tidak akan membiarkan kisah ini berakhir begitu saja. Hujan semalam telah meninggalkan jejak tanah basah di desa kecil itu. Namun, meskipun pagi telah menjelang, suasana masih diselimuti kegelisahan. Di tengah-tengah kerumunan warga, Pak Jamal berdiri dengan wajah merah padam. Matanya menatap tajam ke arah patung batu yang dulunya adalah Haji Salman. "Aku tidak percaya. Ini pasti ulah seseorang." Suaranya menggema, membuat beberapa warga saling berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk setuju. "Pak Haji adalah orang baik. Tidak mungkin Allah menurunkan azab secepat itu kepadanya," teriak seseorang. "Tapi kita semua melihatnya sendiri," sahut warga lain yang masih percaya bahwa kejadian ini adalah murka dari Allah. Pak Jamal melangkah maju, berdiri tepat di depan patung batu itu. Ia mengepalkan tangan, matanya menyipit penuh kecurigaan. "Siapa yang mengatakan bahwa ini benar-benar azab?" tanyanya. "Apa kalian tidak berpikir bahwa ini bisa saja sihir atau perbuatan seseorang yang ingin menjatuhkan nama baik Pak Haji?"
Semua orang diam. Pertanyaan itu mulai merasuki pikiran mereka. Benarkah ini azab? Atau ada orang yang bermain di balik semua ini? Dari kejauhan, seorang wanita menundukkan kepala. Bu Aisyah. Duduk di teras rumahnya, ia mendengar semua perdebatan itu. Hatinya berteriak, ingin membela kebenaran, ingin menegaskan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kebohongan dan dosa yang disembunyikan oleh suaminya sendiri. Namun, ia terlalu lelah untuk berbicara. Pak Mansur maju ke tengah-tengah kerumunan. Wahai warga, aku tahu ini sulit untuk diterima. Suaranya berat. Tapi kita semua ada di sini saat kejadian itu terjadi. Aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana tubuh Pak Haji berubah menjadi batu setelah ia bersumpah atas nama Allah. Beberapa warga mengangguk, mengingat malam yang mengerikan itu. Tidak, itu tidak mungkin. Pak Jamal berseru lagi. Aku tidak akan percaya sebelum ada bukti lebih jelas. Suasana semakin tegang. Tiba-tiba, dari ujung jalan, seseorang datang berlari. Napasnya terengah-engah. Pak Mansur. Pak Mansur. Teriaknya. Pak Ustaz Ahmad dari desa sebelah datang. Warga langsung berpaling ke arah jalan masuk desa. Dari sana, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan perlahan, diikuti beberapa santrinya. Ustaz Ahmad. Tatapan matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. Begitu sampai di tengah-tengah warga, ia menatap patung batu yang dulunya adalah Haji Salman. Subhanallah. Gumamnya pelan. Lalu, dengan suara yang dalam dan mantap, ia berbicara. Ini bukan sihir. Ini bukan tipu daya manusia. Ini adalah kehendak Allah. Warga terdiam. Pak Jamal menggertakkan giginya. Apa buktinya? Ustaz? Bagaimana jika ini hanya kebetulan? Ustaz Ahmad menatapnya dalam. Apakah kau meragukan kekuasaan Allah? Pak Jamal tersentak. Tidak, bukan begitu maksudku, ujarnya terbata. Ustaz Ahmad menghela napas panjang. Ia kemudian menoleh ke arah warga lain. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, katanya. Jika seorang hamba bersumpah atas nama Allah untuk menutupi kebohongan, maka ia telah menantang kehendaknya. Dan ketika azab turun, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Semua orang menundukkan kepala. Pak Jamal terdiam, wajahnya menegang. Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Semua menoleh. Itu Bu Aisyah. Ia kini berdiri di depan pintu rumahnya. Tangannya mencengkeram kain bajunya dengan erat. Wajahnya penuh air mata. Aku tidak ingin mengatakan ini. Suaranya pelan namun menggema di tengah keheningan. Tapi suamiku telah berbohong. Aku melihatnya sendiri. Aku mendengarnya sendiri. Semua orang menahan napas. Suamiku memang seorang ustaz. Tapi dia juga manusia. Dan manusia bisa berbuat dosa. Air mata jatuh di pipinya. Tapi dia tidak memilih untuk mengakui. Dia memilih untuk terus berdusta. Hingga akhirnya Allah sendiri yang menghukumnya. Bu Aisyah terisak. Sementara warga yang tadinya ragu kini mulai menyadari kebenaran yang tak bisa lagi mereka sangkal. Mata Pak Jamal melebar. Aku tidak percaya. Bisiknya. Namun, kenyataan ada di depan matanya. Haji Salman telah membatu. Murka Allah telah turun. Dan tak ada lagi yang bisa menyangkalnya. Siang itu, suasana desa masih mencekam. Perdebatan antara mereka yang percaya bahwa ini azab dan mereka yang menolak kenyataan terus terjadi. Di tengah-tengah mereka, Pak Jamal masih berdiri dengan tubuh menegang. Wajahnya yang semula penuh keyakinan kini tampak gelisah. Ia tidak bisa menerima bahwa guru yang selama ini ia hormati ternyata memiliki sisi lain yang selama ini tersembunyi. Namun, bukti itu ada di hadapan matanya. Patung batu yang dulunya adalah Haji Salman berdiri tegak di depan rumahnya. Wajahnya yang membatu seakan masih menunjukkan ekspresi ketakutan sebelum tubuhnya membeku selamanya. Di antara kerumunan,
Bu Aisyah masih berdiri dengan tubuh gemetar. Warga telah mendengar semua pengakuannya, dan meskipun beberapa dari mereka masih berusaha menyangkal, kebanyakan dari mereka kini tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Namun, tiba-tiba, ini tidak bisa dibiarkan. Suara Pak Jamal kembali menggema, membuat semua orang terkejut. Mata-mata yang semula tertunduk kini kembali menatapnya. Kalau ini benar-benar azab, lanjutnya dengan suara penuh emosi, maka desa kita akan jadi bahan olokan. Semua orang akan datang ke sini hanya untuk melihat kehancuran seseorang. Apakah itu yang kalian inginkan? Warga mulai berbisik-bisik. Mereka tahu bahwa kabar tentang kejadian ini sudah menyebar ke desa-desa lain. Bahkan hari ini, orang-orang dari luar desa sudah mulai berdatangan hanya untuk melihat patung batu itu. Aku setuju, seru seorang warga lainnya. Apa kita akan membiarkan desa kita dikenal sebagai tempat turunnya azab? Pak Mansur menghela napas panjang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan berujung. Kau ingin kita menyingkirkan patung ini? Tanyanya tegas. Pak Jamal mengangguk. Ya, kita hancurkan saja patung ini. Kita hapus semua jejaknya. Suasana langsung memanas. Beberapa warga tampak ragu, namun yang lainnya mulai mengangguk setuju. Mereka takut. Bukan hanya karena azab yang telah terjadi, tetapi juga karena mereka khawatir desa ini akan menjadi bahan ejekan atau bahkan tempat ziarah bagi orang-orang dari luar. Namun, sebelum ada yang bergerak, suara berat terdengar. Jika kalian menghancurkannya, maka kalian tidak berbeda dengan mereka yang menolak tanda-tanda dari Allah. Ustaz Ahmad melangkah ke tengah-tengah kerumunan. Tatapannya tajam. Allah tidak menurunkan azab tanpa alasan. Lanjutnya. Dan jika kita mencoba menghapus bukti ini, maka kita telah menolak kenyataan bahwa Allah telah memperlihatkan kuasanya di desa ini. Pak Jamal mengepalkan tangannya. Tapi, kita tidak bisa membiarkan desa kita dikenal dengan cara seperti ini. Ustaz Ahmad menatapnya tajam. Lebih baik dikenal sebagai desa yang pernah menerima azab, tetapi belajar dari kesalahan, ujarnya, daripada dikenal sebagai desa yang mencoba menutupi kebenaran. Semua warga terdiam. Aku tahu ini sulit, lanjutnya. Tapi jika kita menghancurkan patung ini, apakah kita bisa menghapus dosa yang telah terjadi? Apakah kita bisa mengubah apa yang sudah menjadi kehendaknya? Tidak ada yang menjawab. Pak Mansur akhirnya melangkah maju. Aku setuju dengan Ustaz Ahmad, katanya. Kita tidak boleh menghancurkannya. Kita harus membiarkannya tetap di sini, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Beberapa warga mengangguk setuju. Namun, Pak Jamal masih tampak tidak bisa menerima keputusan ini. Dengan ekspresi penuh amarah, ia melangkah mundur. Kalian semua pengecut, desisnya. Kalian memilih untuk hidup dalam ketakutan, sementara aku tidak akan membiarkan ini mencoreng nama desa kita. Lalu, tanpa ada yang sempat menghentikannya, Pak Jamal berlari ke arah patung batu itu dengan kapak di tangannya. Warga menjerit. Pak Jamal, jangan. Namun, sebelum kapaknya sempat menghantam patung batu itu, duar. Petir menggelegar keras dari langit. Kilatan cahaya menyambar tanah hanya beberapa langkah dari tempat Pak Jamal berdiri. Tubuhnya terdorong ke belakang. Kapak yang ia genggam terlempar jauh. Semua warga menjerit histeris. Pak Jamal jatuh terduduk di tanah. Matanya membelalak. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. Tidak. Suaranya bergetar. Aku tidak bisa bergerak. Warga menatapnya dengan ketakutan. Apakah azab juga akan turun kepadanya? Namun, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, Ustaz Ahmad segera melangkah maju. Dengarkan aku, Jamal. Suaranya tegas. Allah sudah memperingatkanmu. Jangan bertindak lebih jauh. Pak Jamal masih gemetar. Ia mencoba bicara, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya kini pucat pasi. Pak Mansur dan beberapa warga lainnya segera membantunya berdiri,
Sementara di belakang mereka, patung batu Haji Salman tetap berdiri kokoh, seakan tidak bisa diganggu oleh tangan manusia. Warga yang tadi masih ragu kini tak lagi memiliki keraguan. Ini memang azab, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Pak Jamal akhirnya dibawa pergi, sementara warga desa kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka baru saja menyaksikan keajaiban lain dari Allah. Namun, kisah ini masih belum berakhir. Karena setelah kejadian itu, muncul seseorang yang membawa kabar baru, sesuatu yang akan semakin mengungkap rahasia yang tersembunyi selama ini. Langit senja berubah kemerahan, meninggalkan sisa-sisa cahaya terakhir sebelum malam turun menyelimuti desa. Warga masih terguncang dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Pak Jamal kini terbaring di rumahnya. Wajahnya pucat pasi. Setelah peristiwa sambaran petir itu, tubuhnya menjadi lemah, seakan ada sesuatu yang menghisap seluruh tenaganya. Ia tak bisa bicara banyak, hanya menatap kosong ke langit-langit rumahnya, sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Sementara itu, di halaman rumah Haji Salman, patung batu itu masih berdiri tegak. Meski beberapa warga telah meninggalkan lokasi, beberapa masih berkumpul, menatap sosok yang dulunya mereka hormati dengan perasaan campur aduk. Di antara mereka, Bu Aisyah tetap duduk bersimpuh. Ia tidak menangis lagi, tidak juga berbicara. Hatinya masih penuh luka, tetapi kini ia merasa lebih tenang. Namun, di saat semua orang mengira kejadian ini sudah mencapai puncaknya, seorang lelaki tua muncul dari kejauhan, berjalan perlahan ke arah kerumunan. Semua orang menoleh. Pak Mansur yang sejak tadi berdiri di dekat Ustaz Ahmad menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah orang itu. Setelah mendekat, barulah mereka menyadari bahwa lelaki itu adalah Pak Sulaiman, seorang saudagar kaya yang selama ini tinggal di desa sebelah. Pak Mansur melangkah maju. "Pak Sulaiman, apa yang membawamu ke sini?" Pak Sulaiman menghela napas panjang, lalu menatap patung batu yang berdiri di tengah desa. Matanya menyiratkan sesuatu yang tidak biasa, sebuah rahasia yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. "Aku datang," katanya pelan, "karena aku tahu sesuatu yang belum kalian ketahui." Semua orang langsung fokus padanya. Suasana mendadak sunyi. Bahkan angin yang berhembus seakan ikut menahan napas, menunggu kelanjutan kata-katanya. "Apa maksudmu, Pak Sulaiman?" tanya Ustaz Ahmad dengan tenang. Lelaki tua itu menelan ludah, lalu menatap ke arah Bu Aisyah. Matanya berkabut, seakan menyimpan beban yang telah lama ia pendam. 15 tahun yang lalu. Suaranya serak. "Aku pernah bekerja sama dengan seseorang yang kini telah berubah menjadi batu di depan kalian." Semua orang terkejut. 15 tahun lalu? Ulang Pak Mansur. "Apa maksudmu?" Pak Sulaiman menghela napas dalam, lalu melanjutkan. "Saat itu, aku sedang merintis usahaku. Aku membutuhkan seorang penasihat, seseorang yang bisa membantu mengembangkan bisnisku dengan cara yang jujur dan islami. Lalu, aku bertemu dengan Haji Salman." Warga semakin tercengang. "Pak Haji pernah bekerja sama denganmu?" tanya seseorang di antara mereka. Pak Sulaiman mengangguk pelan. "Ya, aku mempercayainya. Aku menganggapnya sebagai seorang ulama yang jujur dan berwibawa. Aku menyerahkan sebagian hartaku kepadanya, berharap dia bisa mengelola sebagian dari keuanganku dengan amanah." Hening. "Lalu, apa yang terjadi?" desak Pak Mansur. Pak Sulaiman menatap tajam ke arah patung batu itu, lalu menghela napas berat. "Dia mengkhianatiku." Warga langsung berbisik heboh. Bu Aisyah yang tadinya diam kini menatap Pak Sulaiman dengan mata melebar. Ia sama sekali tidak pernah mendengar kisah ini sebelumnya. "Dia mengambil sebagian besar uangku," lanjut Pak Sulaiman. "Awalnya, aku tidak curiga, karena dia selalu mengatakan bahwa semua itu akan kembali dalam bentuk keuntungan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa uang itu tidak pernah kembali. Dan saat aku mencoba menanyakannya, dia menghilang dari kehidupanku." Ustaz Ahmad dan warga yang mendengar cerita itu semakin terkejut. "Apakah kau pernah mencoba menuntutnya?" tanya Ustaz Ahmad.
Pak Sulaiman mengangguk. Aku pernah datang ke desa ini beberapa tahun lalu, mencoba mencari jawaban. Tapi saat itu, dia telah menjadi seorang ustaz besar yang dihormati. Siapa yang mau percaya bahwa seorang ustaz bisa mencuri? Warga saling pandang. Kini, semuanya mulai masuk akal. Tapi aku tidak pernah mendoakan keburukan untuknya, lanjut Pak Sulaiman, suaranya mulai bergetar. Aku hanya berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran suatu hari nanti. Ia menundukkan kepala. Dan hari ini, aku sadar, doaku telah dikabulkan. Hening. Bu Aisyah menutup mulutnya. Ia tidak menyangka bahwa suaminya telah menyimpan kebohongan selama ini. Bukan hanya pengkhianatan dalam rumah tangga. Gumamnya pelan. Tapi juga pengkhianatan dalam amanah. Pengkhianatan dalam kepercayaan. Air matanya jatuh. Warga kini benar-benar yakin, Haji Salman telah menutupi terlalu banyak kebohongan sepanjang hidupnya. Dan ketika ia mencoba bersumpah atas nama Allah untuk menutupi kebohongan terakhirnya, Allah tidak membiarkannya lolos. Pak Sulaiman menghela napas panjang. Maafkan aku jika aku membawa cerita yang menyakitkan ini, ujarnya. Tapi aku hanya ingin kalian tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki konsekuensi. Dosa yang disembunyikan akan selalu ditemukan pada waktunya. Ustaz Ahmad menundukkan kepala. Allah Maha Adil, ucapnya. Dan dia telah memperlihatkan keadilannya kepada kita semua. Warga kembali terdiam. Mereka telah melihat sendiri bagaimana seorang yang selama ini dianggap suci ternyata menyimpan begitu banyak dosa di baliknya. Dan kini, ia telah mendapatkan hukuman yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Bu Aisyah menatap patung batu yang dulunya adalah suaminya. Kini, ia tidak hanya merasa kehilangan, tetapi juga merasa bahwa ia selama ini telah hidup dalam kebohongan yang begitu dalam. Waktu akan berlalu. Desa ini akan tetap berdiri. Namun, satu hal yang pasti, kisah ini tidak akan pernah dilupakan. Karena di sudut desa, sebuah patung batu tetap berdiri sebagai pengingat bahwa tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya. Dan tidak ada yang bisa lari dari keadilan Allah. Malam turun kembali di desa kecil itu. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani keheningan. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan rasa malu yang menghantui hati para warga. Patung batu Haji Salman tetap berdiri di depan rumahnya. Kini, tak ada lagi yang berani mendekat, apalagi menyentuhnya. Bahkan mereka yang tadinya meragukan kebenaran kejadian ini tidak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa mereka baru saja menyaksikan keajaiban yang sulit diterima oleh akal. Di dalam rumahnya, Bu Aisyah duduk sendirian. Matanya menatap kosong ke lantai tanah, sementara hatinya masih berusaha memahami semua yang telah terjadi. Suaminya telah tiada. Namun, yang lebih menyakitkan adalah ia kini tahu bahwa ia telah hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Tangan kurusnya menggenggam tasbih. Bibirnya bergetar saat membaca zikir pelan. Ya Allah, jika ini semua adalah kehendak MU, maka aku terima. Tapi beri aku kekuatan untuk menjalani hidup setelah ini. Ia memejamkan mata. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Sementara itu, di luar rumah, Pak Mansur dan Ustaz Ahmad masih berdiri di dekat patung batu itu. Mereka belum beranjak sejak tadi sore, seakan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Bagaimana jika orang-orang dari luar desa datang dan menganggap ini sebagai tempat yang sakral? Tanya Pak Mansur lirih. Ustaz Ahmad menghela napas panjang. Mereka boleh datang untuk mengambil pelajaran, tapi jangan biarkan mereka menyembahnya atau menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipuja. Ini adalah peringatan, bukan sesuatu yang patut dihormati. Pak Mansur mengangguk, lalu menatap rumah Bu Aisyah. Lalu bagaimana dengan nasib Bu Aisyah? Bisiknya. Setelah semua ini, bagaimana ia bisa melanjutkan hidupnya? Ustaz Ahmad tidak langsung menjawab. Ia tahu bahwa wanita itu telah menanggung beban yang sangat berat. Dia butuh waktu. Jawabnya akhirnya.
Tapi aku yakin, Allah pasti akan membimbingnya menuju jalan yang lebih baik. Di tempat lain, di dalam sebuah rumah kecil di pinggiran desa, Pak Jamal masih terbaring lemah. Sejak petir hampir menyambarnya tadi siang, tubuhnya tak lagi sekuat sebelumnya. Ia merasa seakan ada sesuatu yang menggerogoti kekuatannya dari dalam. Kakinya masih bisa bergerak, tapi setiap kali ia mencoba berdiri, tubuhnya terasa berat. Ia menatap langit-langit rumahnya dengan mata kosong. Aku hampir saja dihukum seperti Pak Haji. Ketakutan menyelinap di hatinya. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia berusaha membela gurunya, bagaimana ia mencoba menghancurkan patung batu itu, dan bagaimana Allah memperingatkannya dengan sambaran petir. Ia kini sadar. Ia telah salah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia duduk dan mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, aku telah banyak melakukan kesalahan. Aku telah buta. Aku telah membela orang yang tidak pantas dibela. Ampunilah aku. Air matanya mengalir. Ia kini sadar bahwa ia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Dan dengan hati yang penuh penyesalan, ia bersumpah bahwa mulai saat ini, ia akan menjalani hidupnya dengan cara yang benar. Di rumah Bu Aisyah, malam semakin larut. Ia masih duduk di ruang tengah, menatap pintu yang tertutup rapat. Dulu, suaminya selalu pulang melalui pintu itu setiap malam setelah pengajian. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang akan mengetuk pintu itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar sendirian. Namun, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dan berjalan ke kamarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur tanpa harus memikirkan keberadaan suaminya. Namun, kisah ini masih belum berakhir. Karena esok hari, sebuah kejadian baru akan terjadi, sesuatu yang akan semakin mengguncang desa ini. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika sebuah suara gaduh mengguncang desa. Teriakan histeris terdengar dari depan rumah Bu Aisyah, menggema hingga ke seluruh sudut desa. Warga yang masih terlelap langsung terbangun. Pintu-pintu rumah terbuka dengan tergesa. Beberapa orang keluar dengan wajah bingung dan mata masih mengantuk. Di depan rumah Bu Aisyah, seorang pemuda bernama Darman berdiri dengan wajah pucat. Tolong. Patungnya berubah. Serunya dengan suara gemetar. Orang-orang yang baru saja keluar dari rumah mereka saling berpandangan. Apa maksudmu? Tanya salah satu warga. Darman menunjuk ke arah halaman rumah Haji Salman, tempat patung batu itu berdiri sejak malam mengerikan itu. Dan semua orang yang melihatnya langsung menahan napas. Patung batu Haji Salman telah berubah warna. Semalam, patung itu masih berwarna abu-abu pekat seperti batu biasa. Namun, pagi ini, warnanya berubah menjadi lebih gelap, seperti arang yang hangus terbakar. Wahai Allah! Bisik seorang ibu yang berdiri di antara kerumunan. Kenapa bisa begini? Pak Mansur yang baru saja tiba di tempat itu langsung mendekati patung tersebut dengan langkah hati-hati. Matanya melebar ketika ia menyadari sesuatu. Tidak hanya berubah warna, katanya dengan suara rendah, tapi wajahnya juga semakin terdistorsi. Warga semakin terkejut. Mereka mendekat dengan waspada, dan benar saja, ekspresi wajah yang sebelumnya menunjukkan ketakutan kini tampak semakin mencekam, seolah-olah patung itu mengalami siksaan yang tak terlihat oleh mata manusia. Beberapa warga yang tadinya masih meragukan kejadian ini langsung beristighfar sambil mundur ketakutan. Ini bukan kejadian biasa, ujar seorang lelaki tua dengan suara bergetar. Ini adalah tanda bahwa azabnya belum selesai. Di dalam rumah, Bu Aisyah bergetar ketakutan. Ia tidak langsung keluar setelah mendengar teriakan warga. Namun, ketika suara semakin ramai, ia tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Dengan hati yang berdebar kencang, ia melangkah keluar rumah. Dan saat matanya melihat patung suaminya yang kini semakin gelap dan menyeramkan, tubuhnya langsung melemas. Allah, apalagi ini? Ia menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Selama ini,
Ia berpikir bahwa kejadian malam itu adalah akhir dari segalanya. Bahwa suaminya telah menerima balasannya. Namun, ternyata, hukuman itu masih berlanjut. Di antara kerumunan, Ustaz Ahmad melangkah maju. Ia menatap patung batu yang semakin menghitam dengan ekspresi serius. Matanya menyiratkan sesuatu yang dalam, seakan memahami apa yang sedang terjadi. Aku pernah mendengar kisah seperti ini, katanya akhirnya. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Kisah seorang pria yang durhaka kepada orang tuanya, yang kemudian berubah menjadi batu. Namun, setelah beberapa waktu, tubuh batunya perlahan berubah menjadi lebih gelap dan hancur, hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Hening. Lalu, apa maksudnya, Ustaz? Tanya Pak Mansur dengan nada khawatir. Ustaz Ahmad menghela napas. Maksudnya, azabnya belum selesai. Mungkin Allah masih ingin memberikan peringatan kepada kita semua. Beberapa warga mulai gemetar ketakutan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang. Berdoa, jawab Ustaz Ahmad dengan tegas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain memohon ampun dan menjadikan ini pelajaran. Para warga mulai beristighfar. Beberapa bahkan menangis ketakutan. Mereka sadar bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dunia ini. Namun, tanpa ada yang menyadari, seseorang di antara mereka masih menyimpan rasa benci. Seseorang yang masih menolak untuk menerima kenyataan. Dan malam nanti, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Angin malam berhembus kencang, membuat pepohonan di desa bergoyang seakan membisikkan sesuatu yang mengerikan. Suasana masih diliputi ketakutan sejak pagi tadi, ketika warga menemukan patung batu Haji Salman berubah menjadi lebih gelap. Kini, malam telah turun. Sebagian besar warga memilih untuk tidak keluar rumah. Mereka takut sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Bahkan, masjid yang biasanya ramai saat salat Isya kini hanya diisi oleh beberapa orang saja. Di rumahnya, Bu Aisyah masih duduk dalam diam. Sejak pagi tadi, ia tidak berbicara banyak. Hatinya semakin hancur melihat hukuman yang terus berlanjut menimpa suaminya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Allah tidak juga menghentikan azab ini? Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu jawabannya. Haji Salman telah melakukan terlalu banyak kebohongan. Dan kini, ia menanggung akibatnya. Sementara itu, di luar rumah, Pak Jamal berdiri di tengah kegelapan. Matanya menatap tajam ke arah patung batu yang berdiri di halaman rumah Haji Salman. Tangannya mengepal, dadanya naik turun dengan penuh amarah. Ia tidak bisa menerima ini. Ini semua tidak mungkin terjadi. Batinnya. Pak Haji adalah orang yang baik. Dia tidak pantas menerima hukuman seperti ini. Sejak pagi tadi, ia telah mendengar semua yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad dan warga lainnya. Namun, semakin lama ia mendengar, semakin besar kebenciannya terhadap mereka. Mereka semua munafik. Mereka hanya ingin menjatuhkan nama baik Pak Haji. Dan malam ini, ia akan membuktikan bahwa semua ini bukan azab. Ia akan menghancurkan patung itu dengan tangannya sendiri. Tanpa ragu, ia melangkah mendekati patung batu itu. Ia membawa sebuah palu besar yang ia ambil dari rumahnya. Dan tanpa berpikir panjang, ia mengayunkan palu itu ke tubuh batu Haji Salman. Brah! Suara dentuman keras menggema di seluruh desa. Warga yang masih terjaga langsung tersentak. Beberapa keluar dari rumah mereka dengan wajah bingung. Namun, sebelum mereka sempat melihat apa yang terjadi, langit mendadak bergemuruh. Angin bertiup semakin kencang, membuat pepohonan melambai liar. Pak Jamal yang masih memegang palu itu tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi dingin. Ia mencoba mengangkat palunya lagi, namun tangannya mulai bergetar. Dan tiba-tiba, patung batu itu mulai mengeluarkan suara. Bukan suara manusia, tetapi suara retakan yang pelan namun terdengar jelas. Pak Jamal langsung mundur dengan wajah ketakutan. Apa yang terjadi? Kenapa batu ini berbunyi? Retakan di tubuh patung itu semakin banyak,
semakin besar. Hingga akhirnya, duar. Patung itu meledak menjadi ribuan kepingan. Serpihan batu beterbangan ke segala arah, membuat Pak Jamal terjatuh ke tanah dengan wajah penuh ketakutan. Dari dalam patung yang hancur itu, muncul sesuatu yang mengejutkan semua orang. Tidak ada jasad di dalamnya. Tidak ada tulang. Tidak ada sisa tubuh manusia. Hanya kehampaan. Seolah-olah Haji Salman telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung berteriak ketakutan. Astagfirullah. Pak Haji sudah tidak ada. Dia benar-benar dihancurkan oleh Allah. Ini bukan sihir. Ini bukan tipu daya manusia. Ini adalah kehendaknya. Pak Jamal masih terduduk di tanah. Tubuhnya lemas. Matanya menatap kosong ke tempat di mana patung itu berdiri sebelumnya. Ia kini sadar. Ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Hatinya terasa hancur. Kini, tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Ini memang azab. Dan tidak ada yang bisa menyangkalnya lagi. Pecahan batu berserakan di tanah. Warga yang menyaksikan kejadian itu masih berdiri dalam keheningan. Mata mereka terpaku pada tempat di mana patung batu Haji Salman sebelumnya berdiri. Namun, kini tidak ada apa-apa di sana. Hanya tanah yang sedikit retak, seakan menandakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan baru saja terjadi. Pak Jamal masih terduduk di tanah. Wajahnya penuh ketakutan. Nafasnya memburu. Matanya tidak berkedip menatap pecahan batu yang bertebaran di sekitarnya. Dia benar-benar hilang. Tidak ada sisa tubuh. Tidak ada yang tersisa dari Haji Salman. Tubuhnya mulai gemetar. Ia kini sadar bahwa perbuatannya telah membuatnya melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia saksikan. Di antara kerumunan, Ustaz Ahmad maju ke depan. Matanya menatap dalam ke arah tanah kosong itu. Lalu ia menunduk dalam diam. Allah telah menghapusnya dari dunia ini. Suasana semakin mencekam. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani melangkah. Semua orang tahu bahwa kejadian ini bukan lagi sekadar peringatan. Ini adalah penghukuman yang nyata. Di beranda rumah, Bu Aisyah berdiri membisu. Matanya berkaca-kaca. Tangannya mencengkeram kain bajunya dengan erat. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama ini, ia mengira bahwa suaminya hanya berubah menjadi batu. Bahwa meskipun ia menerima azab, tubuhnya masih ada di sana. Masih bisa dilihat oleh mata manusia. Namun kini, tidak ada lagi yang tersisa. Kang, kau benar-benar sudah tidak ada. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu apakah ini kesedihan, kelegaan, atau justru ketakutan. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Pak Mansur melangkah maju. Wajahnya serius. Kita harus mengumpulkan pecahan batu ini, katanya dengan suara pelan. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menyentuhnya tanpa alasan. Beberapa warga mengangguk, tetapi ekspresi mereka masih diliputi ketakutan. Mereka tidak tahu apakah menyentuh pecahan itu akan membawa bahaya atau tidak. Biarkan aku yang melakukannya, kata Ustaz Ahmad akhirnya. Aku akan membungkusnya dengan kain dan menguburnya jauh dari desa. Warga setuju. Mereka tidak ingin mengambil risiko. Malam itu, pecahan batu dikumpulkan dengan hati-hati. Ustaz Ahmad dan beberapa warga menggali lubang di tempat yang jauh dari pemukiman, lalu mengubur pecahan batu itu dengan doa-doa dan istighfar. Mereka tidak ingin ada yang menyentuhnya lagi. Setelah penguburan selesai, mereka kembali ke desa dengan wajah muram. Semuanya kini tahu bahwa ini bukan sekadar kejadian biasa. Haji Salman tidak hanya dihukum di dunia, tetapi ia juga telah dihapus dari dunia ini tanpa sisa. Dan kini, yang tersisa hanyalah kenangan pahit yang akan menjadi peringatan bagi semua orang. Namun, sebelum semuanya benar-benar berakhir, seseorang datang membawa kabar yang mengejutkan. Sesuatu yang akan menjadi akhir dari kisah ini. Malam itu, setelah pecahan batu yang dulunya adalah tubuh Haji Salman dikuburkan jauh dari desa,
warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun, suasana masih terasa mencekam. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Banyak yang masih membayangkan bagaimana seseorang yang dulunya dihormati kini benar-benar lenyap dari dunia ini tanpa sisa. Di rumahnya, Bu Aisyah masih terjaga. Ia duduk di depan jendela, memandang langit yang gelap. Hatinya masih dipenuhi perasaan yang campur aduk. "Kang, apakah kau telah menerima balasan yang setimpal? Apakah kau kini bisa merasakan semua kebohongan yang telah kau lakukan?" Ia menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Namun, sebelum pikirannya bisa tenggelam dalam ketenangan, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Bu Aisyah tersentak. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia melangkah perlahan menuju pintu, lalu membukanya. Di depannya, berdiri seorang lelaki tua dengan wajah tegang. Pak Sulaiman, mantan rekan bisnis Haji Salman. Bu Aisyah terkejut. "Pak Sulaiman? Ada apa malam-malam begini?" Lelaki tua itu tampak sedikit gelisah. Namun ia langsung bicara dengan suara pelan. "Aku harus memberitahumu sesuatu," katanya. "Sesuatu yang mungkin akan membuat semuanya semakin jelas." Bu Aisyah mengernyit. "Apa maksudmu?" Pak Sulaiman menatapnya dalam-dalam. "Aku baru saja mendapat kabar dari seseorang yang dulu pernah bekerja dengan Haji Salman, dan aku pikir kau harus tahu." Bu Aisyah menahan napas. Pak Sulaiman melangkah masuk dan duduk di ruang tamu. Dengan ekspresi serius, ia mulai berbicara. Dulu, sebelum dia datang ke desa ini dan menjadi seorang ustaz, Haji Salman memiliki kehidupan yang jauh berbeda. Bu Aisyah mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Pak Sulaiman menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Dia bukan hanya seorang penipu dalam bisnis, tapi juga seseorang yang berhutang besar kepada banyak orang. Dia kabur ke desa ini bukan untuk berdakwah, tapi untuk melarikan diri dari masa lalunya." Bu Aisyah merasa tubuhnya mendadak lemas. "Dia menipu banyak orang," lanjut Pak Sulaiman. "Tidak hanya aku, tapi juga beberapa pedagang besar di kota. Ketika dia melihat bahwa uang yang dia ambil tidak bisa lagi disembunyikan, dia memilih untuk pergi dan memulai hidup baru di sini." Bu Aisyah menggigit bibirnya. Selama ini, ia percaya bahwa suaminya memang benar-benar seorang ustaz yang datang ke desa untuk menyebarkan ilmu agama. Namun, ternyata semua itu hanyalah cara untuk menutupi dosa-dosanya di masa lalu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Lalu, bagaimana dengan hutang-hutangnya? Apakah orang-orang yang dulu dia tipu masih mencarinya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Sulaiman mengangguk. "Ya, tapi mereka tidak pernah menemukannya. Sampai sekarang, banyak yang masih mencari jejaknya." Ia menatap Bu Aisyah dengan serius. "Dan kini, setelah kejadian ini, aku yakin mereka akan tahu bahwa Haji Salman sudah tidak ada lagi." Bu Aisyah menutup wajahnya. Ternyata, bukan hanya dirinya yang telah dibohongi. Bukan hanya warga desa yang telah ditipu. Tetapi juga banyak orang di luar sana yang menjadi korban kebohongan suaminya. Di luar rumah, angin kembali berhembus kencang. Malam semakin larut. Namun bagi Bu Aisyah, ini adalah awal dari hidup baru yang penuh dengan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Tidak ada lagi Haji Salman. Tidak ada lagi kebohongan yang harus ia telan. Namun, kini, ia harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa dosa suaminya tidak hanya membebani dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang yang pernah ia tipu. Dan besok, desa ini akan kembali diguncang oleh sesuatu yang baru. Pagi itu, langit di atas desa tampak mendung. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seakan membawa firasat buruk yang belum terungkap. Sejak semalam, kabar tentang masa lalu Haji Salman telah menyebar di antara warga. Mereka kini sadar bahwa ustaz yang selama ini mereka hormati bukanlah sosok suci, melainkan seseorang yang bersembunyi dari dosa-dosa masa lalunya. Namun, pagi ini, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Di depan rumah Bu Aisyah, beberapa orang asing berdiri.
Mereka adalah lelaki-lelaki berpakaian rapi dengan wajah serius. Tatapan mereka tajam, penuh dengan kemarahan yang sudah dipendam bertahun-tahun. Mereka bukan warga desa. Mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi korban penipuan Haji Salman di masa lalu. Pak Mansur yang sedang berjalan menuju masjid langsung menghentikan langkahnya begitu melihat para pria asing itu. "Wah, siapa mereka?" bisik beberapa warga yang mulai berkumpul. Salah satu pria yang terlihat lebih tua melangkah maju dan mengetuk pintu rumah Bu Aisyah dengan keras. "Tok, tok, tok." Dari dalam rumah, Bu Aisyah yang baru saja selesai salat tahajud tersentak kaget. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Dengan hati-hati, ia melangkah ke pintu dan membukanya. Begitu melihat orang-orang asing itu berdiri di depannya, tubuhnya langsung menegang. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara pelan. Pria tua di depan itu menatapnya dengan dingin. "Kau istri dari Salman, bukan?" Bu Aisyah mengangguk pelan. "Iya, saya istrinya." Lalu, tanpa aba-aba, lelaki itu menatap tajam dan berkata dengan suara lantang, "Kami datang untuk menagih semua hutang yang ditinggalkan suamimu." Warga yang berkumpul langsung terkejut. Bu Aisyah menahan napas. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Apa maksud Bapak?" Suaranya bergetar. Salah satu pria lain maju ke depan. "Jangan berpura-pura tidak tahu, Bu. Salman telah membawa lari uang kami bertahun-tahun yang lalu. Kami mencarinya kemana-mana, dan sekarang kami mendengar bahwa dia sudah tidak ada. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab?" Bu Aisyah merasa pandangannya berputar. Ini terlalu cepat. Baru semalam ia mengetahui bahwa suaminya adalah seorang penipu. Dan kini, ia harus menghadapi akibat dari dosa yang bukan miliknya. Saya tidak tahu apa-apa tentang hutangnya," katanya dengan suara pelan. "Saya hanya seorang istri. Saya tidak pernah tahu bahwa dia memiliki masalah seperti ini." Namun, para pria itu tidak peduli. "Kau istrinya, kan? Berarti kau juga ikut menikmati uang hasil penipuan itu." Suara mereka semakin keras. Beberapa warga mulai berbisik. "Wah, kalau begini, jangan-jangan selama ini Bu Aisyah juga tahu, ya? Kalau dia tidak tahu, masa sih dia tidak curiga dengan kehidupan suaminya? Atau mungkin dia memang sengaja diam?" Bisikan-bisikan itu menusuk hati Bu Aisyah lebih dalam daripada ribuan pisau. Ia kini bukan hanya harus menerima kenyataan pahit tentang suaminya, tetapi juga menghadapi tuduhan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menatap pria tua yang berdiri di depannya. "Bapak boleh percaya atau tidak?" Suaranya bergetar. "Tapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masa lalu suami saya. Saya hidup dengannya sebagai seorang istri yang hanya mengurus rumah tangga dan ibadah." Lelaki tua itu menghela napas kasar. "Kami tidak peduli. Kami hanya ingin uang kami kembali." Pak Mansur akhirnya maju dan berdiri di antara mereka. "Tunggu dulu," katanya dengan suara tegas. "Kita tidak bisa menyalahkan Bu Aisyah atas perbuatan almarhum suaminya." Namun, salah satu pria itu tertawa sinis. "Tidak bisa? Kalau bukan dari dia, siapa yang akan mengganti kerugian kami? Suaminya sudah tidak ada. Lalu, kami harus meminta uang pada siapa?" Pak Mansur terdiam. Ia tidak memiliki jawaban. Karena faktanya memang benar. Haji Salman telah meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan apapun, kecuali dosa dan hutangnya. Bu Aisyah hanya bisa menatap tanah. Ia merasa dunia ini telah menghancurkan segalanya. "Suamiku sudah tiada, tapi beban yang ia tinggalkan masih ada di pundakku." Sementara itu, dari kejauhan, seseorang memperhatikan kejadian ini dengan senyum penuh kepuasan. Bu Ratna. Wanita itu masih berada di desa, meskipun selama ini ia tidak berani muncul di hadapan warga. Dan kini, melihat Bu Aisyah dihujani dengan tuduhan dan kesulitan, ia hanya bisa tersenyum tipis. "Kini kau merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh seseorang yang kau percayai." Namun,
Ia tidak menyadari bahwa dirinya pun akan segera menerima balasan dari Allah. Dan sebelum hari berakhir, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Langit mulai mendung, seakan memberi pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi di desa ini. Di depan rumah Bu Aisyah, para pria yang menagih hutang masih berdiri dengan wajah penuh amarah. Bu Aisyah masih berdiri di ambang pintu, tubuhnya lemas, tetapi ia tetap berusaha kuat. "Saya tidak punya uang untuk membayar hutang suami saya," suaranya terdengar tegas, meskipun hatinya bergetar. "Saya bahkan tidak tahu dia memiliki masalah ini sampai semalam." Seorang pria mendengus. "Kalau begitu, bagaimana kami harus mendapatkan uang kami kembali?" Pak Mansur maju ke depan. "Pak, dengarkan saya. Kita semua tahu bahwa Haji Salman telah pergi dengan cara yang tidak biasa. Ini sudah menjadi azab dari Allah. Jika dia memiliki hutang, mungkin kita bisa mencari solusi lain, bukan dengan menekan istrinya yang bahkan tidak tahu apa-apa." Para pria itu saling berpandangan. Mereka masih marah, tetapi mereka tidak bisa menyangkal bahwa memang tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Akhirnya, pria tua yang memimpin mereka menghela napas berat. "Kami akan pergi untuk saat ini," katanya dingin. "Tapi kami tidak akan melupakan ini, Bu Aisyah. Jika ada cara bagi kami untuk mendapatkan kembali hak kami akan kembali lagi." Mereka pun berbalik dan pergi. Namun, sebelum semuanya benar-benar tenang, terdengar suara jeritan dari ujung desa. Warga langsung menoleh. Suara itu datang dari arah rumah Bu Ratna. Tanpa berpikir panjang, beberapa warga langsung berlari ke arah rumah besar itu. Bu Aisyah yang masih berdiri di depan rumahnya ikut merasakan firasat buruk. Apa yang terjadi? Kenapa suara itu terdengar begitu mengerikan? Di rumah Bu Ratna. Begitu warga tiba, mereka menemukan Bu Ratna tergeletak di depan pintu rumahnya. Wajahnya penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Tolong, aku tidak bisa melihat." Semua orang terkejut. "Astagfirullah. Matanya," seru seseorang. Ketika warga memperhatikan wajahnya lebih jelas, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Mata Bu Ratna terlihat putih seluruhnya. Seakan-akan ia telah kehilangan penglihatannya dalam sekejap. "Apa yang terjadi padanya?" seorang ibu bertanya panik. Bu Ratna masih meronta, menangis, dan mengerang kesakitan. Tangan gemetarnya meraba-raba udara, seolah mencoba mencari pegangan. "Aku tidak bisa melihat. Tolong aku. Aku tidak bisa melihat," jeritnya histeris. Pak Mansur maju ke depan. "Cepat, bawa dia ke dalam rumah." Beberapa warga membantu mengangkatnya dan membaringkannya di dalam rumah. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Di tengah kekacauan, Ustaz Ahmad muncul. Begitu melihat keadaan Bu Ratna, ia segera mengerti bahwa ini bukan kejadian biasa. Ia mendekat, duduk di samping Bu Ratna yang masih menangis ketakutan. "Bu Ratna," suaranya lembut, tetapi penuh wibawa. "Ceritakan kepada kami, apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Ratna terisak. Napasnya masih tersengal. Aku baru saja duduk di ruang tamu. Aku melihat ke arah cermin." Semua orang menahan napas. "Lalu, di dalam cermin itu, aku melihat sesuatu." Matanya yang buta menatap kosong ke langit-langit. "Aku melihat sosok Haji Salman berdiri di belakangku. Tubuhnya masih dalam bentuk batu, tapi matanya menatapku tajam." Warga semakin gemetar mendengar ceritanya. Dia menatapku, lalu berkata, "Kau ikut dalam dosaku, maka kau juga akan menerima balasanmu." Seisi ruangan menjadi hening. Beberapa ibu-ibu langsung menangis ketakutan. "Ini adalah azab kedua," seru seorang warga. "Setelah Pak Haji, sekarang Bu Ratna." Ustaz Ahmad tetap tenang. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari balasan Allah. Selama ini, Bu Ratna telah menjadi bagian dari dosa yang dilakukan oleh Haji Salman. Ia mungkin bukan pelaku utama,
tetapi ia ikut dalam kebohongan, ikut dalam kehancuran seorang ustaz yang seharusnya menjadi panutan. Dan kini, azab itu juga menimpanya. Bu Aisyah yang sejak tadi berdiri di pintu rumah, hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah meminta ini terjadi. Tapi jika ini adalah keadilan dari Allah, maka siapa aku untuk menolaknya? Di dalam rumah itu, Bu Ratna terus menangis. Ia kini kehilangan semua yang ia miliki. Harta? Tidak ada gunanya. Nama baik? Hancur seketika. Dan kini, penglihatannya pun telah diambil. Sementara di luar rumah, warga desa mulai sadar akan satu hal. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari hukumannya. Tidak ada kebohongan yang akan tetap terkubur selamanya. Dan malam ini, desa kembali tertidur dalam ketakutan. Mereka kini sadar bahwa kisah ini belum selesai. Karena dosa yang telah ditanam akan terus berbuah. Dan mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Setelah kejadian di rumah Bu Ratna, tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Mereka semua ketakutan. Dalam hitungan hari, mereka telah menyaksikan dua kejadian mengerikan. Pertama, Haji Salman berubah menjadi batu, lalu hancur tanpa sisa. Kedua, Bu Ratna kehilangan penglihatannya setelah melihat sosok Haji Salman di dalam cerminnya. Semua ini terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Di dalam rumah Bu Ratna, ia masih terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil. Matanya yang kini buta hanya bisa menatap kosong. Sejak tadi, ia hanya bisa menangis dan berbisik pelan. Ampuni aku, ya Allah. Namun, tidak ada yang bisa mengembalikan penglihatannya. Beberapa warga yang tadinya masih penasaran memilih untuk pulang setelah melihat keadaannya. Mereka tak sanggup melihat seseorang yang baru kemarin begitu berkuasa, kini hanya menjadi sosok yang rapuh dan penuh ketakutan. Sementara itu, di rumah Bu Aisyah, ia duduk sendirian di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke lantai. Apa ini semua ujian? Ataukah balasan dari semua yang pernah terjadi? Apakah aku juga akan menerima bagian dari dosa ini? Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Semua yang terjadi di desa ini bukanlah hal biasa. Dan ini belum berakhir. Sementara itu, di luar rumah, Pak Mansur dan Ustaz Ahmad duduk di serambi masjid. Mereka tidak bisa tidur. Mereka tahu bahwa desa ini kini telah menyaksikan hal yang seharusnya menjadi peringatan bagi semua orang. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini peringatan terakhir? Atau masih akan ada yang berikutnya? Pak Mansur menatap Ustaz Ahmad dengan wajah serius. Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Warga sudah ketakutan. Bahkan ada yang mulai berpikir untuk meninggalkan desa ini. Ustaz Ahmad menghela napas panjang. Aku mengerti. Tapi kita tidak bisa lari dari peringatan Allah. Kita hanya bisa menerima dan belajar dari semua ini. Pak Mansur mengangguk pelan. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, tiba-tiba, terdengar suara angin berdesir di sekitar masjid. Suara itu berbeda dari angin biasa. Dingin. Bergetar. Seakan membawa bisikan yang tak terlihat. Mereka berdua langsung menoleh. Langit yang tadinya hanya mendung kini tampak lebih gelap. Seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Astagfirullah. Ada apa ini? Bisik Pak Mansur. Ustaz Ahmad menatap ke langit, lalu berbisik pelan. Ya Allah, lindungilah desa ini. Dan saat itu juga, terdengar suara yang menggema dari kejauhan. Sebuah suara yang bukan berasal dari manusia. Suara yang seakan datang dari langit, memenuhi seluruh desa. Suara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang takut kepada Allah. Celakalah bagi mereka yang telah mengkhianati amanah. Celakalah bagi mereka yang menutupi kebenaran dengan kebohongan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk lari. Dan setelah suara itu berlalu, angin mendadak berhenti. Langit kembali terang.
seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, seluruh desa kini tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir, bahwa semua dosa yang telah terjadi kini telah dibalas. Dan mereka hanya bisa berdoa agar tidak ada lagi yang menerima hukuman seperti Haji Salman dan Bu Ratna. Namun, sebelum semuanya benar-benar tenang, seseorang akan datang dengan berita terakhir. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi akan terungkap. Dan kisah ini akan mencapai akhirnya. Fajar menyingsing di ufuk timur. Namun, desa itu masih dipenuhi bayang-bayang ketakutan. Malam tadi, suara misterius menggema di seluruh desa, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Kini, semua orang sadar bahwa ini adalah peringatan terakhir dari Allah. Tidak ada lagi yang berani membantah. Tidak ada lagi yang berani menutupi kebenaran. Namun, sebelum desa ini bisa kembali tenang, seseorang datang membawa berita yang akan menjadi pukulan terakhir. Di gerbang desa, seorang pria tua berjalan perlahan. Tubuhnya kurus, matanya dipenuhi kesedihan. Ia bukan warga desa ini. Namun, wajahnya tampak familiar bagi beberapa orang yang pernah mengenalnya di masa lalu. Pak Mansur yang sedang berdiri di depan masjid menatap pria itu dengan bingung. Ia merasa pernah melihatnya. Namun di mana? Pria itu melangkah semakin dekat. Tatapan matanya tajam. Dan saat ia tiba di depan Pak Mansur, ia mengucapkan sesuatu yang membuat jantung semua orang yang mendengarnya berdetak lebih cepat. Aku adalah saudara kandung Haji Salman. Seluruh warga yang mendengar ucapan itu langsung terdiam. Saudara kandung? Tapi selama ini, bukankah Haji Salman selalu mengatakan bahwa dia yatim piatu? Pak Mansur menatap pria itu dengan hati-hati. Apa maksudmu, Pak? Pria itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang bergetar. Aku datang untuk menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh saudara kandungku, sebelum semuanya berakhir. Di rumah Bu Aisyah, warga desa segera berkumpul, termasuk Bu Aisyah yang masih diliputi kesedihan. Ia menatap pria asing itu dengan mata penuh kebingungan. Bagaimana mungkin Haji Salman memiliki saudara kandung? Selama ini, dia selalu mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki keluarga. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, pria itu mulai berbicara. Haji Salman bukanlah orang yang kalian kira. Sejak muda, dia telah menyimpan rahasia yang tidak pernah diceritakannya kepada siapapun. Warga semakin menahan napas. Apa maksudmu? Tanya Pak Mansur dengan cemas. Pria tua itu menatap ke tanah sejenak sebelum melanjutkan. Dia meninggalkan keluarganya demi menghindari sesuatu yang lebih besar dari yang kalian tahu. Semua orang semakin penasaran. 15 tahun yang lalu, dia melakukan sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada penipuan yang kalian ketahui. Hening. Udara terasa lebih dingin. Seakan waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kebenaran yang akan diungkapkan. Dia menjual tanah warisan keluarga kami untuk kepentingan pribadinya. Tanah yang seharusnya digunakan untuk membangun pesantren, dia jual untuk keuntungan dirinya sendiri. Beberapa warga langsung beristighfar. Lalu, dia kabur, lanjut pria tua itu. Dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal, keluarganya akan menuntutnya. Maka, dia pergi, menghilang, lalu datang ke desa ini, mengaku sebagai seorang ustaz. Bu Aisyah menutup mulutnya. Selama ini, ia sudah mendengar banyak kebohongan tentang suaminya, tetapi tidak ada yang lebih mengejutkan daripada ini. Tanah warisan untuk pesantren? Dia telah menghancurkan amanah keluarganya sendiri. Pak Mansur terdiam. Ia mencoba memproses semuanya. Terlalu banyak kebohongan yang telah terungkap dalam beberapa hari terakhir. Namun kini, semuanya semakin jelas. Haji Salman bukan hanya seorang penipu biasa. Ia bukan hanya seorang pendusta yang berkhianat kepada istrinya. Ia bukan hanya seorang lelaki yang bersumpah dusta atas nama Allah. Tetapi, ia telah mengkhianati keluarganya sendiri. Ia telah menghancurkan amanah yang seharusnya ia jaga.
Dan Allah tidak membiarkan semua itu berlalu tanpa balasan. Warga mulai menangis. Beberapa dari mereka menyesali kebutaan mereka selama ini. Bagaimana mungkin mereka begitu percaya kepada seseorang yang telah menipu begitu banyak orang? Inilah akhirnya, ujar Ustaz Ahmad pelan. Sekarang kita mengerti mengapa azab itu datang dengan begitu cepat. Tidak ada yang bisa menyangkalnya lagi. Kebenaran telah terungkap. Dan sekarang, hanya tinggal satu pertanyaan tersisa. Apakah desa ini akan bisa bangkit kembali setelah semua ini? Desa itu kini telah berubah. Setelah semua rahasia terungkap, setelah semua kebohongan dihancurkan oleh kebenaran, tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa desa ini telah menjadi saksi atas keadilan Allah. Haji Salman telah menerima hukumannya. Bu Ratna telah kehilangan penglihatannya. Dan kini, warisan dosa yang ia tinggalkan akhirnya terbuka sepenuhnya. Namun, satu pertanyaan masih tersisa. Apa yang akan terjadi pada desa ini setelah semua yang terjadi? Warga berusaha mencari jalan keluar. Sejak pagi buta, Pak Mansur dan Ustaz Ahmad mengumpulkan warga di masjid. Mereka tahu bahwa setelah kejadian ini, desa ini tidak bisa kembali seperti semula. Malam tadi, kita telah mendengar suara yang memberi kita peringatan terakhir, ujar Ustaz Ahmad. Dan kini, kita telah mengetahui seluruh kebenaran tentang siapa sebenarnya Haji Salman. Semua warga menundukkan kepala. Tapi sekarang, kita harus mengambil keputusan. Kita tidak boleh terus terpuruk dalam bayangan masa lalu. Kita harus mencari cara untuk membuat desa ini kembali seperti semula. Pak Mansur mengangguk. Mulai hari ini, kita harus membangun kembali kepercayaan dan kehidupan kita. Jangan biarkan dosa seseorang menghancurkan seluruh desa ini. Warga mulai berbicara satu sama lain. Banyak dari mereka merasa bersalah karena terlalu percaya kepada Haji Salman. Namun, kini mereka sadar bahwa mereka harus bergerak maju. Bu Aisyah bersiap meninggalkan desa. Di rumahnya yang kini terasa semakin sunyi, Bu Aisyah duduk di teras. Sejak semalam, hatinya dipenuhi dengan berbagai perasaan, kesedihan, kehancuran, dan akhirnya, kelegaan. Kini, ia tahu segalanya. Suaminya telah pergi. Dosa-dosanya telah terbongkar. Dan ia tidak lagi memiliki alasan untuk tetap tinggal di desa ini. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengemasi beberapa barangnya. Ia tidak tahu akan pergi kemana, tetapi satu hal yang pasti, ia ingin memulai hidup baru. Namun, saat ia hendak keluar rumah, seseorang mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Di depannya berdiri Ustaz Ahmad dan Pak Mansur. Mereka menatapnya dengan penuh pengertian. Bu Aisyah, Ustaz Ahmad berbicara lebih dulu. Kami tidak ingin memaksamu tetap tinggal di desa ini. Tapi kami ingin memastikan bahwa kau baik-baik saja. Bu Aisyah tersenyum lemah. Terima kasih, Ustaz. Tapi aku sudah memutuskan. Aku harus pergi. Pak Mansur mengangguk pelan. Jika itu yang terbaik untukmu, kami tidak akan menghalangimu. Bu Aisyah menatap ke langit. Hatinya masih terasa berat. Tetapi ia tahu bahwa kepergiannya bukanlah tanda bahwa ia lari dari kenyataan. Ia hanya ingin menemukan kedamaian yang tidak pernah ia miliki selama ini. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Dan tanpa menoleh ke belakang, ia meninggalkan desa yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Bu Ratna menerima takdirnya. Di rumah lain, Bu Ratna masih berbaring di tempat tidurnya. Matanya yang kini buta tidak bisa lagi melihat dunia, tetapi hatinya kini terbuka untuk kebenaran. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua yang terjadi padanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku telah salah. Aku telah ikut dalam kebohongan ini. Dan kini, aku menerima hukuman darinya. Air matanya mengalir. Mungkin ia tidak bisa lagi mengubah masa lalu. Mungkin ia harus menjalani sisa hidupnya dalam kegelapan. Tetapi kini, ia telah menerima semuanya dengan ikhlas.
Ia tidak lagi meminta untuk melihat. Ia hanya meminta agar Allah mengampuni dosanya. Dan di dalam rumah yang sunyi itu, ia berdoa, untuk pertama kalinya dengan hati yang benar-benar pasrah. Akhir dari sebuah kisah. Hari-hari berlalu. Desa itu perlahan mulai bangkit kembali. Warga mulai kembali bekerja, kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, tidak ada yang melupakan apa yang telah terjadi. Mereka telah belajar bahwa kebohongan tidak bisa disembunyikan selamanya. Bahwa kejahatan, sekecil apapun, pasti akan menemukan balasannya. Dan di tengah desa itu, masih ada satu tempat kosong. Tempat di mana patung batu Haji Salman pernah berdiri. Kini, tempat itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena bagi mereka, tempat itu adalah bukti nyata dari murka Allah. Dan hingga kini, kisah ini tetap diceritakan dari generasi ke generasi. Sebagai peringatan, sebagai pelajaran, bahwa tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Dan tidak ada yang bisa lari dari keadilan Allah.